Pedang tertinggi berdengung, dan langsung melayang di atas sosok itu, memancarkan aura pedang yang mengerikan. Boom! Guncangan mengguncang seluruh gunung Sengsu dan orang-orang yang mencari peluang di gunung itu terkejut. Mereka merasakan kengerian yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada apa? Bagaimana bisa ada bau yang begitu mengerikan? Ayo pergi, sesuatu yang besar akan terjadi. Banyak orang segera meninggalkan gunung Sengsu dan tidak berani tinggal sedetik pun. Kemudian, 10.000 pedang melesat keluar dari gunung dan menembus gunung. Ah! Seseorang berteriak dan langsung dihancurkan oleh aura pedang. Lari! Semua orang di gunung Sengsu terkejut dan melarikan diri. Namun, banyak orang tewas di gunung Sengsu, dan orang-orang tak bersalah kehilangan nyawa mereka. Boom! Selanjutnya, terdengar suara keras, dan seluruh gunung Sengsu runtuh. Bahkan mereka yang bergegas keluar dari gunung Sengsu pun tak luput dari bencana. Tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping. Sesosok tubuh keluar dari gunung Sengsu, memegang pedang tertinggi. Seluruh orang itu tampak seperti pedang. Sungguh mengerikan. Jalan-jalan di sekitarnya terhambat, dan dalam radius 10.000 mil, semuanya harus menanggung tekanan dahsyat ini, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Di area 10.000 mil ini, semua orang merasakan napas yang begitu kuat, seluruh tubuh ditumbuhi rambut, kulit kepala mati rasa, dan merasa bahwa kiamat akan segera tiba. Dalam kehampaan, ada aura teror yang mendominasi dunia, yang hanya dapat dicapai oleh dewa gelar tertinggi. Setelah bertahun-tahun, aku masih terbangun, dan dunia telah berubah. Sosok itu mendesah, lalu tubuhnya lenyap seketika. Siapa itu? Aku merasakan aura yang maha kuasa. Apakah itu dewa tertinggi? Tanda tanya petik 2. Dewa gelar tertinggi muncul. Untuk sesaat, suasana hening dan semua orang tak bisa tenang. Ye Chen, Monyet, dan Dou Tian bergegas ke keluarga Buddha. Saat itu, Dou Tian merasakan firasat yang luar biasa. Wajahnya sedikit berubah dan berkata, ada dewa tertinggi bernama. Apa? Monyet itu terkejut. Ye Chen mengerutkan kening, apakah seseorang telah menembus ranah dewa gelar tertinggi? Dou Tian menggelengkan kepalanya, bukan, itu napas yang familiar. Dewa gelar tertinggi Dao Jian telah bangun. Ye Chen langsung bereaksi. Kurasa begitu, melawan surga, meskipun bukan dewa gelar tertinggi di era yang sama, Dou Tian lebih awal dari Dao Jian. Meskipun Dou Tian disegel, ia masih dapat merasakan nafas dari dewa gelar tertinggi setelahnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, pedang Dao muncul, lalu dewa-dewa bergelar semi tertinggi lainnya akan memiliki kesempatan untuk mencapai yang tertinggi. Dou Tian Dao, pedang Dao seharusnya bukan lagi ranah tertinggi. Tentu saja, itu jauh lebih baik daripada para dewa semi tertinggi itu. Ye Chen mengangguk dengan jelas, lalu berkata, kita tidak peduli tentang ini untuk saat ini. Kita akan selesaikan urusan klan Buddha dulu. Bangsa Buddha terletak di tanah Buddha kuno. Di benua ini, kebanyakan dari mereka adalah biksu yang mempraktikkan agama Buddha, dan ada beberapa biksu yang diinsafkan oleh keluarga Buddha. Agama Buddha di negeri ini sangat mengerikan. Sama seperti negeri dongeng Wan Fosan, teror agama Buddha adalah tanah teror yang murni. Ketika Ye Chen dan murid-muridnya menginjakkan kaki di sebidang tanah ini, Taoisme mereka melonjak dan bertabrakan dengan agama Buddha. Dharma ingin menekan Dharma mereka, tetapi tidak berhasil. Kedua kekuatan itu berada dalam kebuntuan. Tanah leluhur keluarga Buddha terletak di Gunung Buddha. Mereka bertiga pergi menuju Gunung Buddha. Dalam perjalanan, mereka bertemu banyak murid Buddha. Ketika mereka melihat 3 biksu memasuki tanah Buddha kuno, mereka mencoba menghentikan mereka. Akibatnya, mereka tersapu oleh Ye Chen. Di kaki Gunung Buddha, Ye Chen mendongak, dan kemudian langsung menggantungkan pedang 4 siang Dao di atas kepalanya. Naga hijau, Xuan Wu, Suk dan harimau putih muncul, dan Dao Guang melonjak. Kemudian pedang 4 siang Dao menebas Gunung Buddha. Pedang Dao 4 gajah pulih secara menyeluruh. Sangat mengerikan untuk membunuhnya. Di Gunung Buddha, agama Buddha sangat mengerikan, dan ada larangan keras terhadapnya. Ketika diserang oleh pedang 4 siang Dao, itu adalah pemulihan yang cepat, dan itu akan dibunuh oleh pedang si siang Dao. Boom! Dengan pemboman Taoisme dan Buddhisme yang terus-menerus, seluruh Gunung Buddha bergetar dan bergetar hebat. Di Gunung Buddha, semua umat Buddha terkejut bahwa seseorang membunuh mereka. Ini belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Pada saat ini, cahaya Buddha membumbung tinggi di atas Gunung Buddha, dan bayangan besar alu penakluk iblis melesat keluar untuk menangkis serangan pedang 4 gajah. Pada saat ini, tombak lukisan Fang Tian milik Dou Tian terlempar keluar, langsung hidup kembali, dan langsung ditebas. Boom! Bayangan besar alu penakluk iblis hancur di bawah serangan 2 dewa tertinggi, dan pedang 4 siang Dao dan tombak Fang Tianhua ditekan ke bawah, yang memberikan tekanan besar pada Gunung Buddha. Jika bukan karena kengerian agama Buddha dan larangan yang kuat, gunung itu akan runtuh. Pada saat ini, alu sihir penakluk melesat keluar lagi. Pada saat yang sama, seekor ikan kayu raksasa melesat keluar, tepat setelah memblokir kekuatan 4 pedang siang Dao dan tombak Fang Tianhua, dan keempat gelar tertinggi itu membeku bersama. Bendahara Chaotic, itu kau, beraninya kau datang ke keluarga Buddha kami. Di Gunung Buddha, bayangan Buddha muncul dan berteriak. Ye Chen menatap bayangan Buddha yang kosong dan berkata dengan dingin, aku tidak punya dendam dengan umat Buddhamu. Umat Buddhamu lah yang ingin membunuhku.
Hari ini aku hanya ingin menuntut keadilan. Bendahara Chaotic, jangan berpikir kau bisa datang ke keluarga Buddha kami untuk berbuat jahat jika kau memiliki 2 artefak gelar tertinggi. Artefak gelar tertinggi Buddha kami dapat sepenuhnya menahanmu. Langkah selanjutnya adalah tanggal kematianmu. Pada saat ini, seekor singa besar muncul dan mengaum ke arah Ye Chen. Seekor binatang mengolah Buddhisme. Jika kau ingin membunuhku, itu tergantung pada kemampuanmu. Ye Chen mendengus dingin. Meskipun singa itu tunggangan, kekuatannya begitu dahsyat, setara dengan gelar dewa kuno tingkat 5. Singa itu menerjang dan menerjangkan cakar raksasanya ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, lalu pedang kekacauan di tangannya kembali hidup. Darah dari benda langit kekacauan berlumuran darah. Pedang itu meletus ke segala arah, dan ia menebasnya dengan pedangnya. Boom! Pedang kekacauan dan cakar singa itu berbenturan, cakar singa itu langsung terbelah, darah mengalir deras di atasnya. Meskipun kekuatan pedang kekacauan tak tertandingi oleh yang ada di benua kekacauan, pedang itu tidak kalah kuat. Setelah kedatangan tanduk yang menakutkan, kekuatan Feng Chen juga terpicu. Singa itu meraung dan terluka oleh dewa bergelar kuno. Sungguh memalukan. Cahaya Buddha yang meluap-luap meledak, dan bayangan virtual raksasa menghantam Ye Chen. Laut pedang kekacauan. Ye Chen meraung, aura pedangnya begitu kuat dan pekat. Bayangan singa itu bertabrakan dengan cahaya keemasan, menghalangi serangan Ye Chen dan membunuh Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, dan kekacauan pun meletus. Bayangan singa merasakan tekanan yang luar biasa dan ambruk di bawah lautan pedang kekacauan. Sebuah bayangan virtual ingin membunuhku. Apa kau benar-benar berpikir aku pengganggu seperti itu? Ada pertarungan sungguhan. Ye Chen tersulut. Singa itu meraung, dan tubuh besarnya melesat keluar dan menerjang Ye Chen. Singa laut. Singa itu meraung, cahaya keemasan menyala, dan seekor anjing laut raksasa melesat keluar untuk menekan Ye Chen. Ye Chen mencibir dan memimpin singa itu turun untuk membunuh. Bunuh! Ye Chen berteriak dan melemparkan platform pengorbanan. Susunan pembunuh itu membubung ke langit. Dalam sekejap, ia menyelimuti singa dan menghancurkan anjing laut singa itu. Semangat membunuh itu menenggelamkan singa itu sepenuhnya. Singa itu diselimuti aura pembunuh, dan merasakan kengerian roh pembunuh. Dalam sekejap, rambutnya merinding dan keringat dinginnya mengucur deras. Tidak, singa itu meraung dan tidak bisa keluar sama sekali. Saking mematikannya, ia tenggelam, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ia terbunuh oleh gas pembunuh, hanya menyisakan kabut darah. Singa itu terbunuh, rohnya hancur, dan tidak ada kemungkinan reinkarnasi. Benda langit yang kacau, kau berani membunuh tunggangan binatang dewa Buddha kita dari keluarga Buddha. Tak termaafkan. Di Gunung Buddha, terdengar raungan marah. Omong kosong. Jika kau punya kemampuan, kau bisa turun dan aku akan membunuh salah satu dari mereka. Kalau tidak, kau akan meringkuk di Gunung Buddha. Aku tidak keberatan. Kau tidak akan pernah keluar lagi. Aku akan membunuh salah satu dari mereka. Ye Chen kedinginan. Sialan, bunuh dia. Buddha bergegas keluar, tentu saja, hanya bayangan, bukan tubuh aslinya. Namun, Sang Buddha sangat menakutkan. Ia telah mencapai 8 tingkat kekuatan Dewa Gelar Kuno, bahkan jika itu adalah tubuh fisik, ia tetaplah mengerikan. Namun, Ye Chen sama sekali tidak khawatir. Ketika formasi pembunuhan meletus, Sang Buddha bertemu dengan aura pembunuh, dan bayangan virtual itu langsung hancur berkeping-keping, tak terhentikan. Ye Chen sempat menduga bahwa ini adalah senjata pembunuh terkuat dari klan Chaos, yang dapat menandingi artefak gelar tertinggi. Kelompok Chaos juga memiliki sejumlah besar benda langit Chaos, bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan artefak gelar tertinggi? Ini sungguh tidak masuk akal. Oleh karena itu, Ye Chen merasa bahwa meskipun itu bukan artefak gelar tertinggi, kekuatannya tidak berbeda dengan artefak gelar tertinggi. Aku bilang, jika kau ingin membunuhku, kau harus datang kepadaku dan mencoba untuk berani. Ye Chen berkata dengan nada meremehkan. Wajah Sang Buddha sangat buruk rupa. Meskipun bayangannya tidak sekuat tubuh aslinya, itu juga setara dengan kekuatan 5 atau 6 lapis Dewa Gelar Kuno, yang langsung terhapus. Benda langit Chaos, beranikah kau naik? Tanya Sang Buddha. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalian semua tidak berani turun, tapi malah ingin aku naik, apa kalian pikir itu lucu? Kalau aku naik, kalian tidak akan tinggal. Kalian baik sekali, Gunung Buddhaku tidak akan membiarkan kalian menjadi liar. Seorang biksu berjubah ungu dan emas bergegas keluar dan melemparkan sebuah lonceng emas. Di atas lonceng emas itu, Buddhisme tak tertandingi. Kain kasa emas itu menekan Ye Chen. Lonceng emas ini sangat kuat, setidaknya setara dengan pedang Chaos, senjata setingkat. Namun, Ye Chen tidak takut. Altar itu terlempar dan bertabrakan dengan lonceng emas. Roh pembunuh itu melesat keluar, lonceng emas berdengung, dan Dharma Buddha berdentuman. Namun, ia masih tidak bisa menghentikan cekikan roh pembunuh itu, dan retakan muncul di atas altar. Aura pembunuh di altar membubung tinggi, sangat mendominasi. Dalam sekejap, lonceng emas itu retak hebat. Lonceng emas itu pun tak mampu menahan serangan aura pembunuh, sehingga meledak dan hancur berkeping-keping. Altar itu pun hancur berkeping-keping, menghantam biksu berjubah emas ungu. Biksu itu terkejut, tubuhnya mundur dengan cepat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya Buddha.
Dharma Buddha yang tak terhitung jumlahnya meletus untuk melawan serangan aura pembunuh. Namun aura pembunuh itu begitu kuat, dan seketika menyelimuti biksu berjubah emas ungu. Berkat tubuh emas biksu berjubah emas ungu itu sangat kuat. Jubah emas ungu juga merupakan harta karun untuk melawan serangan aura pembunuh. Namun, aura pembunuh itu begitu dahsyat hingga tak tertandingi oleh senjata suci. Jubah emas ungu tiba-tiba retak keras. Aura pembunuh menembus dan menghujani tubuh emas itu, dan tubuh emas itu tak mampu menahannya. Biksu berjubah emas ungu itu berlumuran darah dan menjerit. Di bawah belenggu roh pembunuh, ia tak mampu menyingkirkannya. Ia berubah menjadi kabut darah oleh roh pembunuh itu. Ini adalah dewa bergelar 7 tingkat kuno, jadi ia terbunuh. Di pihak Buddha, banyak murid terkejut sekaligus marah. Bendahara Keos, kau mencari kematian. Keluarga Buddhaku takkan pernah mati bersamamu. Di dalam keluarga Buddha, terdengar teriakan biksu tua. Aku telah abadi sejak lama. Inilah yang diminta Buddhamu. Bendahara Keosku tak punya permusuhan denganmu. Jika kau ingin membunuhku dan mempertahankanku, kau harus menanggung akibatnya. Ye Chen bersikap dingin. Kau pikir kau bisa menghadapi keluarga Buddhaku sendirian? Umat Buddha kita bisa menjadi musuh seluruh dunia kultivasi, dan kami bisa membunuhmu hari ini. Lao He Sang Dao berkata, jika kau punya keahlian, kau bisa menggunakannya. Jika aku datang ke sini hari ini, aku tak akan takut. Ye Chen berkata dengan nada meremehkan. Tolong jangan gerakkan tangan Raja Ming dan ubah bendahara Keos, kata biksu tua itu dengan hormat. Biksu tua itu sudah berada di tingkat dewa tingkat 7, tetapi ia masih begitu hormat. Tampaknya Raja Dinasti Ming bahkan lebih menakutkan. Pada saat ini, di Gunung Buddha, sebuah patung besar tampak bangkit kembali. Cahaya Buddha memancar dari atas, dan serpihan-serpihan kulit batu berjatuhan, dan ajaran Buddha melonjak di tempat kulit batu itu jatuh. Cahaya keemasan bersinar, Dharma Buddha tak terbatas, dan kengeriannya tak tertandingi. Ye Chen, Monyet, dan Dou Tian semuanya terkejut. Tampaknya ini adalah keberadaan Buddha yang sangat kuno dan mengerikan. Terkadang, meskipun gayanya terlalu kuno untuk menyebut 9 lapisan dewa, yang satu telah berlatih selama ratusan ribu tahun, sementara yang lain telah berlatih selama 60 atau 70 ribu tahun. Akumulasi keduanya tak tertandingi. Kulit batu patung batu itu terlepas, dan sesosok tubuh kemasan muncul, bersinar dengan cahaya kodrat Buddha. Tingkat keberadaan apa ini? Tanya monyet itu terkejut. Orang ini mengerikan. Meskipun ia belum menjadi dewa gelar semi tertinggi, saya khawatir sulit menemukan lawan di antara 9 tingkat dewa gelar kuno. Dou Tian juga ketakutan. Orang ini sangat tua. Diperkirakan tidak banyak lingkaran kekacauan dalam keberadaan seri ini, kata Ye Chen. Monyet itu berkata, kisah di balik klan Buddha sungguh mengerikan. Ada 5 patung batu di Gunung Buddha. Apakah semuanya yang terkuat dalam seri ini? Mungkinkah ke-6 patung batu itu sesuai dengan mantra 6 karakter keluarga Buddha? Ye Chen bertanya dengan ragu. Dou Tian berkata, sangat mungkin. Lapisan batu patung batu itu runtuh sepenuhnya, dan sesosok Buddha raksasa muncul, bermandikan cahaya kemasan. Kengerian yang luar biasa, persis seperti Buddha sungguhan. Siapa yang membangunkanku? Tanya Buddha raksasa. Dia seorang murid. Sekarang ada benda langit kacau yang membunuh keluarga Buddha kita. Tolong jangan ganggu Raja Ming untuk melakukannya, kata biksu tua itu. Benda langit kacau, yang sudah lama tak terdengar, telah datang ke keluarga Buddha kita hari ini. Apa yang kau inginkan? Tanya Buddha batu raksasa. Aku tidak punya permusuhan dengan keluarga Buddha, tetapi keluarga Buddha ingin membunuhku. Apa niatnya? Ye Chen tidak takut. Buddha batu berkata, aku Buddha, mengapa kau ingin melawan? Konyol, aku ingin membunuhmu, apa kau melawan? Ye Chen mencibir. Buddha batu berkata, Buddhaku penuh belas kasih dan ingin membantu semua makhluk hidup. Ini adalah ciptaanmu. Karena kau tidak menginginkan ciptaan ini, kau hanya bisa masuk neraka tanpa batas. Konyol sekali menunjukkan wajah jelek dan berpura-pura ada di sini. Kenapa harus merobek topeng jelekmu? Seluruh dunia tidak tahu betapa jahatnya dirimu. Ye Chen mencibir. Benda langit yang kacau, jika kau berani mempermalukan Buddha, kau harus masuk neraka. Buddha batu itu murka, dan tiba-tiba cahaya Buddha yang mengerikan menyambar ke arah Ye Chen. Ye Chen langsung menggunakan altar pengorbanan untuk melawan. Roh pembunuh dari altar pengorbanan meletus dan membombardir dengan cahaya Buddha yang mengerikan. Kedua kekuatan itu pecah total, yang sangat mengerikan. Cahaya Buddha hancur dalam atmosfer pembunuhan, dan Buddha batu sedikit terkejut dan berkata, altar yang kacau. Ye Chen sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Apakah ini benar-benar altar kekacauan di mulut Buddha batu? Altar pengorbanan kekacauan adalah sejenis benda jahat. Aku tidak tahu berapa banyak nyawa orang yang direnggut pada waktu itu, dan dibenci oleh dunia kekacauan pada waktu itu. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, aku berpikir bahwa altar kekacauan telah dihancurkan dan bahkan muncul kembali. Jika kau tidak bisa menyingkirkanmu hari ini, itu akan menjadi bencana di masa depan. Buddha batu itu sangat marah. Ye Chen tahu asal-usul altar itu. Ternyata altar itu begitu besar sehingga dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Aku bisa melihat bagaimana kau menghadapiku. Aku akan membunuhmu dengan altar kekacauan ini hari ini.
Ye Chen mencibir. Buddha batu itu benar-benar hancur, dan aura yang kuat menyelimutinya. Dharma Buddha itu sangat mengerikan dan merasakan tekanan yang luar biasa. Altar kekacauan itu masih melayang di udara, mengeluarkan napas yang kuat, menuju Buddha batu yang sedang meledak untuk membunuh masa lalu. Buddha batu mengangkat telapak tangannya yang besar, cahaya kemasan telapak tangan bersinar, dan ada gelombang Buddha yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, yang dapat membuat kekuatan langit dan bumi tersedia baginya. Boom! Altar yang kacau tampaknya lebih kuat ketika bertemu dengan yang kuat. Ketika bertemu dengan tangan Buddha yang besar ini, kekuatan yang meledak bahkan lebih mengerikan. Tangan Buddha dan altar kekacauan saling terkait, dan roh pembunuh merasuki tangan Buddha. Kecemerlangan Buddha di tangan Buddha akan melelehkan roh-roh pembunuh itu. Namun, roh pembunuh itu sangat mendominasi dan sedang dipengaruhi oleh kekuatan yang sangat kuat. Buddha batu sedikit mengernyit, tetapi dia meremehkan kekuatan altar yang kacau. Buddha-Buddha emas dihancurkan dan diledakkan oleh roh pembunuh dari altar kekacauan. Roh pembunuh, seperti banjir, mengalir keluar menuju Buddha batu, yang mengaum. Baiklah, sebuah kata bersuku kata tunggal terucap dari mulut Buddha batu, yang merupakan salah satu dari 6 mantra karakter. Saat kata ini diucapkan, sebuah kekuatan dahsyat mengalir turun dan memberkati Buddha batu. Napas Buddha batu membumbung tinggi. Saat ia mengangkat tangannya, Dharma Buddha bertumbuh berkelompok dan menyatu dengan Dharma Buddha. Tangan Buddha batu dituntun ke depannya, dan kata, Jian, muncul di hadapannya. Cahaya keemasan kata, Kuai, berkelebat. Cahaya itu sangat mengerikan, dan meledak menuju altar yang kacau. Ledakan, panggung pengorbanan yang kacau itu bertabrakan dengan kata, Si, dan kekuatan yang sangat suci dan dahsyat terjalin dengan napas pembunuh, yang saling mengikis. Ye Chen merasakan kengerian kata, Ci, dan hatinya ngeri. Mantra 6 karakter kebangsaan Buddha juga sangat mengerikan. Ye Chen mengucapkan kata, Douzi, untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, kekuatan darah dari benda-benda langit yang kacau dianugerahkan pada altar yang kacau. Selain itu, kekuatan Dewa Gelar tertinggi Tiansu juga diberikan berkah yang luar biasa. Kekuatan altar pengorbanan yang kacau melonjak, dan roh pembunuh bahkan lebih mengerikan. Seluruh dunia diselimuti oleh roh pembunuh. Para murid Buddha di Gunung Buddha sangat ketakutan dan merasa bahwa mereka akan mati di bawah roh pembunuh ini. Semua murid Buddha melafalkan sutra penakluk iblis bersama-sama. Biksu tua itu minum. Di keluarga Buddha, baik biksu besar maupun biksu muda duduk bersila dan melafalkan kitab suci Buddha di mulut mereka. Suara Buddha melingkari langit dan bumi. Kekuatan jernih yang melonjak antara langit dan bumi tampaknya menekan roh pembunuh dari altar pengorbanan yang kacau. Umat Buddha benar-benar tak tahu malu. Mereka bahkan bertarung melawan benda-benda langit yang kacau bersama-sama. Kata monyet dengan marah. Umat Buddha selalu begitu tak tahu malu. Tidak heran, kata Dou Tian sinis. Umat Buddha terlihat buruk rupa, tetapi mereka masih melantunkan sutra dan tidak berniat berhenti. Di dunia ini, apapun cara yang kau menangkan, kau akan memiliki hak untuk berbicara. Yang salah adalah benar, dan yang hitam adalah putih. Bahkan di hadapan seluruh keluarga Buddha, Ye Chen tidak takut. Gas darahnya meletus dan berkahnya terus-menerus di altar pengorbanan yang kacau. Letusan gas pembunuh dari altar pengorbanan yang kacau bahkan lebih mengerikan. Boom, kata, Si terputus, dan aura pembunuh antara langit dan bumi bergemuruh di Gunung Buddha. Ah, puff, dalam keluarga Buddha, selalu ada murid yang terbunuh oleh gas pembunuh. Beberapa dari mereka memuntahkan darah, yang sangat kuat. Altar yang kacau membombardir Buddha batu. Buddha batu meraung dan membombardir. Namun, altar yang kacau terlalu kuat untuk diaktifkan sepenuhnya, dan Buddha batu tidak dapat menghentikannya. Di bawah atmosfer pembunuh, ada banyak retakan mengerikan di tubuh. Buddha batu meraung, dan memperbaikinya dengan tubuh emas. Kemudian ia meraih alu penunduk ajaib dan menghantamkannya ke altar yang kacau. Kekuatan alu iblis itu mengerikan. Alu itu hancur bersama altar yang kacau dan terbang keluar. Namun, pada saat ini, pedang 4 gajah mengeluarkan suara dan menebasnya ke arah Buddha batu. Buddha batu ketakutan dan ingin melawan dengan alu penunduk ajaib, tetapi ia sudah tidak tua lagi. Kekuatan mengerikan itu menebas salah satu lengan Buddha batu. Patung Buddha batu itu meraung kesakitan. Pada saat ini, panggung pengorbanan yang kacau balau kembali hancur, dan aura pembunuh melonjak. Buddha batu meraung, semua Raja Ming bangun dan bunuh benda-benda langit yang kacau balau bersama-sama. Ye Chen terkejut. Jika kelima patung lainnya bangun, mereka benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Namun, karena mereka ada di sini hari ini, salah satu dari mereka pasti akan hancur. Pedang dari jalan 4 gajah dan panggung pengorbanan yang kacau balau hancur berkeping-keping. Baik pedang maupun altar itu sangat mengerikan. Namun, Buddha batu tidak dapat menahan 2 serangan sekuat itu. Buddha batu menangkis serangan pedang 4 gajah, dan kemudian diselimuti oleh aura pembunuh. Meskipun tubuh emas Buddha batu itu mengerikan, ia tetap tidak mampu menahan kasam merah yang mematikan. Ada retakan di tubuhnya dan tubuh emas itu akan hancur. Tidak, Buddha batu sangat ketakutan sehingga ia tidak mau meledakkannya seperti ini. Boom, sebuah suara keras terdengar, Buddha batu meledak seketika,
tubuh emasnya hancur, cahaya Buddha meredup, dan aura pembunuh dari altar pengorbanan yang kacau balau pun menyelimuti. Aura Buddha batu tak terbendung dalam aura pembunuh, dan dihancurkan oleh aura pembunuh. Jangan gerakkan raja, semua orang terkejut. Buddha batu milik Raja Ming yang tak tergoyahkan adalah fosil hidup. Ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak diketahui. Ia telah mengumpulkan waktu yang tak terhitung jumlahnya dalam 9 lapisan gelar dewa kuno. Pencapaiannya dalam Buddhisme sangat mendalam, dan ia memiliki posisi yang sangat buruk dalam keluarga Buddhis. Namun, kisah rahasia seperti itu terbunuh saat itu. Benda langit yang kacau, kau terkutuk. Biksu tua itu meraung. Boom, 5 Buddha batu lainnya gemetar dan tampak hidup kembali. Wajah Ye Chen berubah. Kali ini, itu sudah cukup untuk membunuh begitu banyak umat Buddha yang kuat. Amarahnya menjadi penghalang. Mundur, teriak Ye Chen. Monyet dan Dou Tian segera mundur, 3 orang yang sangat sederhana, segera jauh, tidak berani tinggal. Sungguh mengerikan bahwa 5 dewa gelar kuno, yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, lahir dalam 9 lapisan. Kelima dewa gelar kuno ini semua dapat dikatakan sebagai raja para dewa gelar kuno. Sulit untuk menemukan lawan di level yang sama. Kali ini, jika bukan karena 2 potong artefak gelar tertinggi dan pembunuh yang sebanding dengan artefak gelar tertinggi, kali ini benar-benar mustahil untuk membunuh Buddha batu. Akhirnya, 4 pedang siang Dao digunakan bersama untuk membunuh Buddha batu. Kelahiran 5 Buddha batu, bahkan jika dewa gelar tertinggi datang, saya khawatir mereka tidak dapat melawan. Setelah 3 orang Ye Chen melarikan diri jauh, semua 5 Buddha batu dari keluarga Buddha lahir, mengguncang dunia dan mengancam akan membunuh Ye Chen. Pada hari ini, kekacauan berguncang. Benda langit yang kacau menyebabkan gangguan besar di Gunung Buddha, menewaskan seorang Raja Dewa bergelar Purba, seekor tunggangan dengan kekuatan Dewa bergelar Taigu, dan seorang Biksu Agung dengan 7 lapis Dewa bergelar Taigu. Rekam jejak perang seperti itu terlalu mengerikan. Berapa banyak kekuatan yang sedalam Buddhisme. Benda langit yang kacau tumbuh terlalu cepat dan terlalu berbahaya. Begitu mereka diprovokasi, mereka akan dibereskan. Sungguh mustahil untuk menghentikannya. Sekarang umat Buddha pasti akan menghancurkan benda langit yang kacau dengan segala cara. Jangan ikut bersenang-senang. Biarkan mereka yang menghancurkannya. Lebih mudah bagi Buddha untuk menghancurkan benda langit yang kacau untuk kita. Saat ini, banyak kekuatan sedang menonton opera dan tidak siap untuk campur tangan. Ye Chen membunuh tokoh penting dalam keluarga Buddha. Bagaimana mungkin keluarga Buddha berhenti? Terlebih lagi, Ye Chen sekarang bisa membunuh makhluk sekuat itu. Jika Chaos Celestial Body milik Ye Chen selesai, bukankah itu akan lebih mengerikan? Lalu siapa yang akan menjadi lawan Chaos Celestial Body? Umat Buddha telah berada dalam kebuntuan seperti itu dengan Chaos Celestial Body. Chaos Celestial Body pasti akan menyelesaikannya pada waktunya. Oleh karena itu, sebelum Chaos Celestial Body selesai, mereka harus dibunuh dengan segala cara. Umat Buddha mengirim banyak murid Buddha untuk memasuki Chaos Realm untuk mencari keberadaan Ye Chen. Bahkan jika itu adalah keberadaan orang-orang yang terkait dengan Ye Chen, jika mereka dapat menemukannya, mereka dapat dibunuh, dan mereka tidak akan berbelas kasih. Ye Chen kembali dari keluarga Buddha dan kembali ke Daoting, berniat untuk mengembalikan pedang 4 siang Dao. Namun, ternyata telah terjadi perubahan besar di Daoting. Di Daoting, berdiri seorang pria itu menjulang tinggi, memegang pedang panjang di tangannya, pedang itu terlihat sangat familiar. Pedang tertinggi. Ye Chen terkejut karena orang yang bisa memegang pedang tertinggi hanya bisa disebut Dewa Dao Jian. Pedang itu, Dou Tian juga terkejut. Monyet itu mengenali pedang itu, dan wajahnya terkejut. Pedang Dao muncul di Daoting. Bukankah itu bagus? Di Daoting, Yu Daozi, pemimpin Daoting saat ini, dan 8 tetua Daoting telah muncul. Mereka berdiri di gerbang aula Daoting dan menatap Dao Jian. Di Daoting, semua murid diperintahkan untuk turun dan tidak diizinkan muncul. Mereka yang melanggar aturan akan dikeluarkan dari sekolah. Yu Daozi telah bertemu dengan Guru Tao. Yu Daozi memimpin upacara besar, dan di belakang 8 tetua juga memimpin upacara besar. Dao Jian memandang 9 orang Tao Giok di bawah, lalu berkata, hari ini aku datang untuk meminjam sesuatu. Apa yang ingin kau pinjam? Yu Daozi bertanya. Dao Jian berkata, Dao Zuyin. Yu Daozi terkejut dan berkata, segel Daozu telah menghilang bersama Daozu. Kami tidak tahu di mana itu. Apa kau benar-benar tidak tahu? Pedang Dao penuh dengan gengsi. Beberapa orang di Jade Road-san merasakan gengsi semacam ini, raut wajah mereka berubah drastis, sungguh terlalu kuat. Bahkan jika itu adalah dewa gelar kuno tingkat 9, di hadapan aura seperti itu, mereka juga merasakan tekanan. Aku tidak berani mati, kata Yu Daozi. Pedang Dao mendengus dan berkata, segel Daozu adalah harta karun Zhenjiao sejati dari Daoting. Bagaimana mungkin itu hilang? Bisakah kau berbohong seperti itu? Apakah kau akan menyerahkan segelnya, atau aku yang akan merebutnya? Yu Daozi berkata, segel Daozu sebenarnya bukan Daoting lagi. Pendekar Daozu seharusnya tahu rumor seperti itu ketika dia berada di Daoting. Ketika Daozu pergi, dia meninggalkan segelnya di kota Daoting untuk tujuan keagamaan. Namun, segel itu menghilang tanpa alasan. Sejauh ini, tidak ada kabar.
Dao Jian berkata, itu hanya rumor. Aku akan pergi ke Daoting untuk berjalan-jalan. Jade Daozi berkata, jika kau tidak percaya padaku, silakan datang dan cari tahu. Dao Jian mendengus, dan tubuhnya melesat. Dalam sekejap, dia berlari ke area terlarang Daoting. Di area terlarang Daoting, sesosok merasakan kehadiran Dao Jian, dan segera berdiri untuk melakukan upacara besar. Dia berkata, Tai melihat pendekar Tao. Dao Jian memandang Tai dan mengetahui kekuatan Tai. Dia berkata, apakah itu memengaruhi ranah dewa gelar tertinggi? Pendekar Tao ada di sini. Aku tidak berani membuat kesalahan. Tai Yirot, Dao Jian bergumam, aku sudah memutuskan jalan mulai sekarang. Aku bukan lagi dewa gelar tertinggi. Jika kau punya kesempatan, kau bisa memengaruhi dewa gelar tertinggi. Terima kasih, pendekar pedang Tao Zu Chengkuan. Tai Yi berkata, segel Dao Zu, mungkinkah ada di sini? Tanya Dao Jian. Tai Yi berkata, segel leluhur Tao telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan orang luar tidak mengetahuinya. Disinilah letak yayasan Daoting kami. Selama bertahun-tahun, kami telah mencarinya. Ketika Dao Jian berjalan di sekitar area terlarang, memang benar tidak ada bau segel Dao Zu, dan tidak ada bau segel Dao Zu di seluruh aula Daoting. Dao Jian sangat enggan, tetapi dia tidak melakukan apapun. Dao Jian keluar dari area terlarang dan pergi tanpa sepatah kata pun. Bagaimanapun, Daoting adalah bekas sekolahnya. Dia tidak akan melakukan apapun pada sekolahnya, apapun yang terjadi. Ini adalah batasnya. Ketika Dao Jian pergi, Yu Daozi dan yang lainnya merasa lega. Kakak seperguruan, apa yang guru Dao Jian inginkan dari Dao Zuin? Tanya Yu Heng. Yu Daozi menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa memahami kisah guru Dao Jian? Sungguh ajaib kau masih hidup sampai hari ini. Yu Long berkata, dia telah mencapai gelar dewa tertinggi, dan kemungkinan besar guru Tai akan menjadi dewa tertinggi. Yu Song berkata, ini juga saatnya bagi kita untuk mencari segel leluhur Tao. Tampaknya, istana Tao kita masih kekurangan kekuatan. Yu Yang berkata, Jade Daozi berkata, sudah lama mencari. Belum ada kabar, aku ragu segel leluhur Tao itu ada dalam bentuk lain. Yu Song dan yang lainnya mengerutkan kening. Dao Zuin selalu menjadi kekhawatiran mereka. Jika kau tidak menemukannya, saya turut berduka cita untuk leluhur Daoting. Ye Chen pergi ke Daoting, lalu mengembalikan 4 pedang Siang Dao. Pedang Dao, gelar dewa tertinggi, telah dihidupkan kembali, yang lain masih berharap menjadi dewa. Tanya Ye Chen, guru pedang Dao telah memotong jalan utama dan bukan lagi dewa tertinggi, kata Yu Song. Mengapa kau ingin memisahkan diri? Ye Chen bingung, demi bertahan hidup. Dan mengapa? Ye Chen masih bingung, jika kau ingin hidup 2 kali, kau tidak bisa hidup 2 kali. Langit dan bumi tidak diizinkan. Bahkan jika kau tidak ingin mati, kau akan dibunuh oleh langit dan bumi. Petik 2. Oleh karena itu, agar dapat bertahan hidup, kita harus mengambil jalan kita sendiri dan hidup dengan cara ini. Ye Chen berkata, apakah kehendak langit dan bumi tidak mengizinkannya? Ya, semakin kita mencapai kekuatan dewa tertinggi, semakin kita dapat merasakan kengerian kehendak langit dan bumi, dan kita tidak dapat melawannya, kata Dou Tian. Dulunya dia adalah dewa tertinggi. Ketika dia mencapai keadaan itu, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan kehendak langit dan bumi. Kekuatan semacam itu terlalu mengerikan. Ye Chen mendengar Dou Tian mengatakan itu, dan hatinya juga merinding. Benarkah tidak ada yang dapat menandingi kehendak langit dan bumi? Tidak ada yang dapat melawan surga, karena kau berada di antara langit dan bumi. Penguasa sejati antara langit dan bumi adalah kehendak langit dan bumi, bukan dewa tertinggi. Dou Tian melanjutkan. Ye Chen mendengar ucapan itu dan terdiam. Ye Chen pergi setelah tidak lama tinggal di Daoting. Setelah meninggalkan Daoting, Ye Chen kembali ke tanah tandus dan terus berlatih. Dia belum cukup kuat sekarang. Dia baru saja menembus gelar dewa kuno. Dia masih terlalu lemah. Dia harus tumbuh dewasa untuk dapat melintasi kejeniusan tanpa bantuan artefak gelar tertinggi, dan kemudian dia bisa sedikit bersantai. Ye Chen berlatih keras, siang dan malam, setiap hari dan malam begitu terus-menerus. Di luar, orang-orang Buddha mencari mereka, tetapi mereka hilang. Namun, orang yang ingin dibunuh oleh Buddha batu kembali ke daratan untuk bertarung dengan Buddha yang malang. Hilangnya waktu yang cepat, dalam sekejap mata, adalah 100 tahun terakhir. 100 tahun terlalu singkat. Ye Chen telah berlatih selama 100 tahun, dan kekuatan tubuhnya telah mencapai kondisi yang sangat mengerikan, dan persepsi Taoisme juga telah menyusul. 100 tahun kemudian, Ye Chen menembus lapisan kedua dewa bergelar arkaan. Banyak benda langit yang kacau telah diaktifkan, dan 3 tingkat dewa angin Taigu bukanlah masalah dengan tangan kosongnya. Monyet dan Dou Tian telah berlatih selama 100 tahun, dan mereka telah berlatih secara berkala selama 7 atau 8 tahun. Monyet telah menembus 3 tingkat dewa gelar, sementara Dou Tian telah menembus 6 tingkat dewa gelar. Dou Tian menerobos terlalu cepat, semuanya begitu alami.